Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Dewasa Rohani. Roma 12, ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, tanda seseorang dewasa rohani adalah apabila hidupnya benar-benar berubah dan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat Nas mengingatkan agar kita rajin beribadah, apapun keadaan kita, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4, ayat 8. Biarlah roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan, makin rajin berdoa, dan melayani Tuhan. Orang Kristen dewasa akan senantiasa penuh kesungguhan dalam melakukan kehendak Tuhan. Terkadang, kita diizinkan mengalami dan melewati masa-masa sukar, penderitaan dan dalam tekanan, supaya kita benar-benar merasakan dan mengalami kasih Tuhan nyata. Seorang Kristen yang dewasa pasti memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Adapun tanda-tanda bahwa seseorang bisa dikatakan Kristen yang dewasa, antara lain adalah: yang pertama, fokus kepada Tuhan. Jadi, orang yang dewasa rohani, ia akan fokus kepada Tuhan. Orang Kristen yang dewasa rohani pasti tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Ia akan senantiasa mengandalkan Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, sehingga di segala keadaan masih tetap bisa mengucap syukur. Berbeda dengan seorang Kristen kanak-kanak yang karena kerohaniannya suam-suam kuku, biasanya ia mudah sekali goyah dan terombang-ambing oleh situasi. Ia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih juga pergi dan mencari pertolongan kepada dukun atau paranormal. Ia masih saja percaya kepada primbon, hongsui, ramalan bintang, dan lain-lain. Dan ada juga yang rajin beribadah ke gereja, tapi di rumah masih menyimpan jimat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tanda dewasa rohani, adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, karena sudah mampu menimbang, dan membedakan, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Dalam Ibrani 5, ayat 14 dikatakan di sana, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi, jika ada anak Tuhan yang masih gemar melakukan dosa, itu berarti dia belum dewasa rohani. Selanjutnya yang ketiga, tanda dewasa rohani adalah menghasilkan buah. Jadi, orang Kristen yang dewasa rohani, hidupnya pasti menjadi berkat bagi orang lain, dan memiliki komitmen dalam pelayanan, dan semua itu, ia lakukan bukan karena rutinitas belaka, tapi didasari oleh kasihnya kepada Tuhan. Mari kita renungkan, sudahkah kita mencapai kedewasaan rohani? Apakah kita telah fokus kepada Tuhan, hidup dalam pimpinan roh, dan sudah menjadi berkat bagi sesama? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dewasa rohani. Roh Kudus, tuntunlah kami, agar hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.